pagi, siang, sore, malam, terserah kapanpun kalian nonton, yang penting nonton. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, itu yang paling penting. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, gitu. Itu kedua lebih penting. Itu kedua lebih penting. Selamat datang, dan kali ini gue tidak akan kontennya tentang traveling. Walaupun mungkin nanti nyambung, tapi nggak pas lagi jalan-jalan. Karena saat ini sudah ada 2 teman saya yang datang mampir. Karena hari ini kita mau ngomongin soal manggil arwah. Manggil arwah, soalnya sering memanggil arwah. Kita memanggil hal yang kayaknya udah semakin ditinggalkan. Iya betul. Yaitu berhubungan. Mungkin harus dipanggil dulu biar energinya muncul lagi. Yaitu tentang blogging. Ya, Harus channeling dulu, channeling. gue sudah ditemenin sama Mumun Hai. dan Vira dari Indohoy. Pakai O ya. Indohoy, bukan Indohoy. Gimana ngomongnya gimana? Indohoy. Indohoy, bukan Indohoy. Bukan Indohoy dan bukan Indohot. Indohoy. tapi rasanya nggak ngerti Indohoy apa. Ya nggak apa-apa. Ya gitulah ya. Indohoy. Nah, jadi kan kita ini kan termasuk, kalau gue bilang generasi tua nggak apa-apa lah ya. Awal. Emang iya kan. Nggak apa-apa. I have the white hair to prove it. Tua itu relatif awal. Betul, generasi awal. Kita generasi awal, awal travel blog. Yes. Ya, betul. Di Dan- Indonesia. di Indonesia. Dan setelah sekian lama, sekarang sudah tahun, pada saat video ini dibikin 2019, kayaknya blog itu semakin Ciut. Ya, Ditinggalkan. ditinggalkan. Yang Ya. ngeblog makin jarang, yang baca juga makin jarang. Nah, gue mau nanya sama kalian, kalau dari gue sendiri sih jujur aja, gue tuh kayaknya kayak 2 atau 3 tahun lalu, 1 bulan tuh gue bisa posting 10 sampai 15, which is lumayan banyak kan ya. Itu. Sampai sekarang lo masih begitu. Sekarang 1 aja susahnya setengah mati. Oh itu dulu. Iya. Drama. Blogger macam apa? Padahal tetap di Instagram pun gue tulisnya travel blogger, jadi serada kayak aduh gue nulisnya travel blogger tapi konten gue Tapi banyak di loh blog sangat orang yang nggak punya sedikit. blog pun mengaku dia travel blogger. Seperti Nggak tahu siapa. tapi ada ya, tapi ada. Ada. Nah, kalau itu kan dari gue, kalau kalian gimana? Dari Mumun dulu kali ya. Kalau gue tuh sebenarnya senang blogging, senang nulis, tapi belajar gue setengah mati. Editor saya Oh, jadi sebenarnya selama ini editornya Saya pun bukan editor, tapi dibanding Mumun saya Iya, editor. gitu. Jadi gue tuh pengen rajin sebenarnya, tapi kayak gue terus belajar dan menulis tuh sebenarnya kan menyita energi ya. Dan semakin kesini ternyata energi gue tidak udah makin berkurang untuk blogging gitu. Jadi semangat, gue mah anaknya semangatan gitu. Apa juga semangat gue mah ya kan. Bikin vlog, ayo, bikin podcast, ayo gitu gue kan. emang energi levelnya tuh kayak orang tua tuh di sini, kalau Mumun tuh di sini. Iya. Energi level sama sound level. Bener-bener. Jadi ininya mic-nya jauhin ya dari Mumun. Iya, tolong jawab. Jadi Mun mah tinggal diajak, Mun ini yuk, ayo. Ayo. Mun ini yuk, ayo. Mudah ya, mudah Gampang, ya. murahan. Tapi sebenarnya Indohoy itu start dari tahun berapa sih? Online-nya kita 2009. 2009. Jadi udah 10 tahun. Udah 10 tahun, wow. Generasi awal. Generasi awal ya. Betul. Cuman kalau itu sebenarnya energi masih ada, semangat masih ada, tapi ya itu waktu realitas Kenyataan ya. kenyataan memang agak berat sekarang, dan juga jalan juga udah nggak sekencang dulu Seintens juga dulu sih ya. Gitu. Jadi bahan sebenarnya banyak sih ya, Bahan kayak banyak ada banget aja sih. gitu. Tapi itu juga. gitu ya, untuk membuat tulisan tuh energinya sebenarnya besar, dan kayak perlu waktu untuk semedi, untuk mengumpulkan niat, kayak gini, memanggil arwah dulu gitu ya. gitu. Oh, Mengumpulkan Puasa dulu 10 hari. pilih kembang. foto, ngedit foto gitu. Prosesnya agak panjang dan akhirnya jadi turun lah gitu. Kalau gue kan blog gue dikelola 1 orang ya, gue doang. Kalau kalian kan 2an. Sebenarnya proses, kalau dari kalian sendiri di Indohoy prosesnya gimana sih? Siapa yang nulis, siapa yang ini, atau bareng atau gimana, atau brainstorming dulu? Kalau nulisnya sih yang jelas misalnya perginya kan nggak selalu bareng. Kalau yang pergi gue udah pasti yang nulis gue, dan sebaiknya kalau Mumun. Tapi kalau pergi berdua bisa Berantem dulu. Siapa yang nulis? kita tuh nggak pernah berantem. Itu dia. Karena kalau gue marah-marah dia cuek aja. Nggak laku. Pokoknya kayak gini sih ya. Iya. Mun ini. Gitu.
gitu ya. Iya. Nah kalau bagi-bagi ya itu misalnya kita emang travelingnya bareng, dilihat nih misalnya tema kita jalan-jalannya ke hutan, kita ngomongin banyak apa tentang tanaman lah atau apa yang apa sih yang urusannya dengan ekologi misalnya, ya dia aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita ke hotel yang banyak antiknya, yang banyak artnya, cenderung Sesuai gua yang interest nulis. sama Ya. spesialisasi masing-masing lah ya. Gitu. Walaupun kalau misalnya dia yang jalan ke galeri ya dia nulis. Gitu. Bagi-bagi sih, tapi pada dasarnya selalu kalau misalnya gue nulis pasti diedit. Saling oleh edit Vira. sih, kalau gue nulis Coffee pun gue baca dulu gitu. Jadi memberikan apa namanya masukan dulu Masing-masing ya, enaknya ada 2 orang gitu sih. Cuman jadi lama memang. Lebih lama Nggak ya. langsung naik. Sempet gak sih kayak udah ada nih kayak gini terus misalnya Mumun udah nulis, terus lu kayak aduh Mun ini kayaknya nggak enak deh tulisannya, ada yang salah, ada yang apa gitu. Sering. Terakhir juga masih kayak gitu. Emang melalui editor dulu ya. Iya gitu. Jadi maksudnya kayak gue sering banget kalau tulisan kayak itu dia, gue menulis tuh agak-agak Typo. bermasalah ya. Typo. Struktur kalimat, logika, wah udah berantakan gitu. Dan Vira juga kadang-kadang gue jarang sih ngedit tulisan Vira, tapi kadang-kadang kalau Vira tulisannya kalau dia udah terlalu apa informasi banget, terus gue nggak kesannya ya. enak apa lu seneng apa enggak sih Gue sama tempat kadang itu terlalu kering. Deskriptif banget ya. Iya. gitu. Oke. Jadi gitu sih saling editnya Oke. gitu. Kalau dari intensitas dulu dibanding sekarang, bagaimanakah? Bagaimanakah? Lu dulu berapa sering berarti? Oh, gue tuh parah banget karena gue dari 10 tuh 15 dalam 1 bulan, sekarang menjadi 1 sampai 2. Dalam 1 bulan. Itu masih bagus tau. Masih bagus loh. Masih bagus itu. Masih bagus Kering banget, guys. kering banget tuh. Gak apa-apa, tapi masuk. Kok. Kita pernah nggak sih sekarang yang sebulan nggak ada sama sekali? Bulan lalu. Bulan lalu nggak ada. Kayaknya baru bulan lalu sih. Heeh. Karena main podcast. Iya, Oh, iya. karena main podcast. Tapi itu pun membuat konten sebenarnya. Iya konten cuman bentuknya beda aja. Kalau dulu paling sering kita itu Seminggu 3 kali ya? Iya, rajin kan ya, banyak. Iya, 1 tapi minggu 3 bagi kali 2 berarti. loh. Iya. Kan berarti sebulan 12. 12 Masih sih banyak ya kan lu? banyak. Iya. Masih gelo sih. Tapi kan gue gak bisa Inggris. Gue sebenarnya gak bisa Indonesia. Jangan salah, dia kalau nulis bahasa Inggris lebih cepat malah. bener Oh, daripada bahasa Inggris. Mungkin Bahasa bahasa Indonesia wawancaranya harus bahasa Inggris ya mungkin. Yes. Yes. Yes, please. Iya, jadi itu masalah banget jadinya agak lama karena jadi Vira tuh kayak mau apa gitu kayak maksud gue gini sih Vir gitu kan nggak ngerti ya lo gitu karena otak gue tuh cara mikirnya Inggris Lompat-lompat. terus ke Indonesia terus lompat-lompat gitu deh jadi panjang makanya kita jadi ini gitu. Lalu sempet 2 bahasa kan? Sempet Terus wah gimana? itu teks energi banget. Iya. Sejujurnya sekarang udah enggak lagi. Kembali ke bahasa Indonesia aja. Kembali ke bahasa Indonesia terus makin dikit. Nah, kan ini makin dikit segala macam. Menurut kalian masih relevan gak sih blog terutama di travel ya? Blogging itu masih relevan gak sih? Kan sekarang kan orang udah kayak beralih ke video ke dalam tanda kutip mini blog ya kan kayak di sosmed segala macam udah ada podcast masih relevan gak Kalau sih buat sekarang? gue pribadi, ketika gue mau jalan-jalan, gue masih banyak riset di blog orang. Karena kalau video tuh gue nggak bisa cepet gitu ya, harus ditonton gitu kan. Ya mungkin bisa di sliding tapi nggak yakin bahwa gue nggak kehilangan sesuatu yang penting. Kalau blog tuh skimmingnya lebih Lebih gampang, mudah sih. lebih mudah. Jadi buat gue masih Buat dapat informasi buat orang yang jalan ya terutama ya. dan suka lebih banyak informasi yang aneh-aneh. Ya blog ataupun artikel website sih. Kayaknya sih dan iya yang aneh-aneh tuh lebih banyak teks karena untuk membuat konten aneh video tuh usahanya gede banget, Iya. jauh lebih besar kan. Jadi dan orang yang aneh-aneh itu kan biasanya yang mencari hal-hal kayak gitu nggak punya waktu untuk video, untuk video ngambil kan kita harus apa tonton dulu sebenarnya. full gitu terus kita nggak tahu ini di menit keberapa kan dan- informasi yang mana dan biasanya nggak Untuk sedetail buatnya blog juga. Iya. Dan membuat konten pegang kamera apa segala macam mungkin mereka nggak punya Lebih waktu sulit. jadi biasanya mereka nulis gitu yang
apa kayak konten yang gotik lah apa gitu-gitu tuh lebih banyak masih banyakkan teks gitu. Masih tetap jadi cari informasi di blog, Ya. masih relevan berarti kan. Buat ya? gue masih, walaupun abis itu misalnya nih gue mau ke museum apa, gue baca di blognya, oh menarik nih isinya gini-gini, tapi terus agak ngebantu juga kalau gue lihat cari videonya di YouTube, lebih kebayang lagi kan kayak gimana, worth it apa enggak gue ke situ gitu. Jadi bisa dibilang kayak mungkin pencetus orang pengen datang mungkin lihat IG, lihat video, tapi pada saat dia mau take action dia akan ke blog ya. Gue pencetus IG itu jarang. Oh justru jarang ya? Jarang. Lebih kayak gue misalnya mau ke suatu negara, gue cari apa things to do di situ yang gampang dulu kan, blognya gitu, apa Langsung ke blog berarti atau ya? vlog sih. Ya tapi lebih sering blog karena ada informasi harga apa itu lebih banyak lah, lebih detail gitu. Kalau Instagram soalnya gue sendiri tahu banyak orang yang ngedit parah. Berubah banget ya. Jadi gue bisa percaya nggak nih foto ini gitu. Kalau lihat untuk bagus-bagus aja ya, tapi kalau untuk mencari informasi yang real Tetap kadang gue curiga nih sama Instagram. video sama blog ya. Nah kalau sekarang kan orang tuh bilang kayak zaman sekarang kita tuh semakin sulit baca panjang. Gue dulu sangat membaca buku dan sekarang udah berapa tahun terakhir gue udah nggak pernah, walaupun masih sering beli ya, masih lihat buku, masih pengen karena endus gitu kan ya. Desainnya bagus kan? Karena seneng gitu kayak feel beli buku, Iya, ngendusin nggak buku apa-apa. gitu kan ya. Tapi pada akhirnya Nggak kebaca. nggak gue baca. Nah buat informasi di blog gimana pun juga kan itu berupa artikel ya, tulisan yang buat orang sekarang mungkin ya nggak panjang ya, walaupun dibanding buku kan kayak jauh banget, pendek gitu ya. Gimana ada nggak sih cara supaya tulisan di blog itu bisa lebih bisa lebih diterima sama orang-orang zaman sekarang gitu? Well, Soalnya kalau ngelihat kayak we're not patternnya really kayak the orang best. makin kayak nggak mau baca panjang Iya, kan, iya. ya nggak sih? Terus kita sebagai blogger apa kabar? ya kalau gue lihat sih sekarang jadi banyak yang ngeblog tuh, kita juga udah coba nerapin, emang jadi lebih pendek-pendek atau jadi lebih banyak poin-poin. Itu ngegampangin Informasi orang baca pendek sih. jadinya ya, orang lebih mudah menyerapnya. Terus ada poin-poin itu membantu gitu. Kalau yang nggak suka baca panjang, oh ada ini. Nomor 5 akan membuat Oh ya, macam itu ya. Enggak sih, kalau kita enggak clickbait gitu banget ya, tapi Nggak tega gue mau nulis kayak gitu. Paling nyebelin tuh kalau kayak ada satu artikel terus kayak lu mau baca sampai akhir tuh harus ada 5 yang lu klik. Iya. Iya, terus 5 kali loading. Iya, 5 Iya. kali. Tapi itu bukan di blog ya, bukan di blog. Iya. Jarang blog. Tapi kalau misalnya cara tuh ya itu untuk mengakali, karena kebetulan juga kita lebih banyak informasi ya. Kalau udah bentukannya cerita gitu-gitu kan emang terpaksa panjang kadang-kadang kan, long form gitu. Tapi menurut gua sih pada akhirnya seleksi sih pada akhirnya ya. Jadi ada beberapa cerita yang nggak bisa membuat pendek, dan gue masih baca yang panjang-panjang kalau menarik banget tuh, hooknya bagus di depan, gue jabanin sampai bawah gitu. Yang penting mancingnya ya, pancingan awalnya harus enak. Selama konten itu bagus pasti akan dibaca orang gitu. Ya kalau orang akhirnya panjang kak, malas baca, ya udah gitu. Mau apa ya? Mau gimana? Lu nggak tahu aja isinya gitu. Kita juga pendek-pendek pada akhirnya tuh 1.000 kena. Nggak bisa dikit nulis aja, pendek. dikit aja. Pendek aja Ya, pendek, ya. tiba-tiba mau Iya. jadi panjang ya. Kenapa intro Mau 700 di-cut kata? nggak Sulit ya kalau kita emang suka sama apa yang kita tulis itu, pengen nyeritain banyak gitu ya, itu skill juga sih untuk nulis pendek sebenarnya. Tapi jangan berkecil hati kalau beli buku belum dibaca, karena itu yang menghidupkan para penulis. Nggak apa-apa. Yang penting beli aja dulu. Beli aja. Benar-benar. Terus mungkin menuju terakhir-terakhir ya. Kalau dulu nih, kalau gue lihat kayak 10 tahun lalu, kayak kalau gue bilang gue blogger gitu, orang kan gitu kan. Sekarang gue blogger, orang wow gitu kan. Tapi kenyataannya kan kayak blog itu nggak terlalu seintens dulu ya, orang baca, orang blog walking segala macam kan makin sedikit. Menurut kalian masa depan kayak blogging di Indonesia gimana sih? Kan komunitasnya masih ada nih, gue lihat masih jalan segala macam. Tapi kayak di sisi pembacanya itu loh yang kayak kalau gue lihat berkurang. Gue agak bingung sekarang orang kok kalau nyebut blogger atau blog itu kadang Instagram juga disebutnya Dianggap blog ya? orang yang Microblogging berinstagram kan? disebutnya blogger juga gitu ya. Secara definisi mungkin dia microblog yang berarti dia ya blogger juga, tapi kan
Tapi captionnya ini ya. Umumnya nggak gitu kan. Copy blog paste itu. ini. Copy paste apa namanya? Quote. Wow. Jangan guys, jangan, please jangan. Apalagi nggak ada hubungannya sama foto. Iya. Bebas sih, cuman mana? Gua nggak baca. Iya, kalau masa depan nggak tahu, gua nggak gimana ya. Kalau masa depan katanya sih yang gue dengar sebenarnya dari tren lalu-lalu long form akan kembali gitu, long form akan kembali panjang karena sebenarnya yang kemarin-kemarin itu kita masih transisi dari teks panjang di cetak ke teks panjang di digital gitu kan, ebook makin rame. Long formnya beberapa media besar tuh makin banyak gitu. Mereka nggak takut gitu. Jadi kayak penyesuaian aja lagi dulu. penyesuaian kemarin dan kayaknya nggak bisa dibilang comeback ya karena sebenarnya dia lagi masuk ke dunia digital, tapi ada masa depan untuk tulisan panjang karena yang pendek-pendek kayak konten travel kan yang 5 tempat menarik itu kan udah mulai gitu, udah banyak banget. Nggak ada yang baru. Ada tuh yang satu situs menyebut merek, gimana nyebut merek? Nggak apa-apa. Kayak Tapi di blip. ya Trip Canvas itu kan sebenarnya dari dulu dia udah bikinnya panjang meskipun dia poin-poin 23 tempat gitu, dan dia konsisten di situ dan ternyata pick up traffic gitu. Jadi mungkin akan semakin populer setelah kemarin kita beradaptasi. Mudah-mudahan. Terus kalau dilihat sekarang orang bikin caption Instagram juga jadi panjang-panjang. Iya sih, lebih bercerita ya. Ternyata keinginan untuk bercerita itu tetap ada. Karena dibilangnya kan sekarang eranya storytelling ya. Oh, Kalau iya. dulu kan eranya Seksi banget visual tuh. banget kan, Instagram juga. Tapi Jadi kan sekarang dianggapnya storytelling lebih visual juga termasuk storytelling ya. dengan bercerita. Tapi kan tetap harus ada teksnya nggak sih? Nggak Komik yang teksnya dikit bisa dibilang cara Ada komik storytelling tanpa teks kan? juga ya sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai hal. Jadi ya emang seksi banget ya storytelling sekarang. Sebenarnya udah lama sih kita storytelling gitu, cuman sekarang istilahnya apalagi di dunia marketing sama digital nih kayak semua storytelling. Tapi gara-gara itu jadinya orang mau cerita lebih panjang lagi, ngehook lebih banyak lagi gitu. Kayak kalau favorit gue sih yang gue sering kena adalah Alex. Oh iya, Alex bagus banget sih dia. Gitu kayak apa nih gitu. Oh, captionnya. Captionnya tahun bagus depannya banget sih. apa gitu, terus fotonya kan menarik. Bikin penasaran gitu ya. Dia kayak bener-bener bisa ngejangkar orang set, gitu loh. Kita baca-baca. Wah, iklan. Iya. Ujungnya ternyata gitu ya. ngeklik more tuh panjang gitu ya Iya, dalam iya, Instagram gitu. Tapi dapat aja gitu. dapet. Gitu. Emang penulis juga sih. Jadi ya memang Penulis dan pedagang jadi. Kombinasi yang Ya. mantap. ada mungkin ada bukan comeback itu, mungkin teks lebih panjang akan kembali ramai. Cara gitu storytelling mungkin akan kembali lagi. Oke, ini yang terakhir buat yang mungkin sering diinin kali ya, buat orang-orang yang kayak masih blogging, udah mulai malas gitu kayak gue aja. Atau misalnya sama orang yang baru mulai mau, sebenarnya kalian punya pesan-pesan apa? Jangan selain memanggil arwah. Menyemangati lah atau apalah gitu. Atau justru malah nggak usah blogging, ngapain sih gitu. Pesannya Bakso 2 mangkok. jangan ngarepin banyak. Jangan ngarepin banyak, oke. Noted itu bener banget Ya ya. kan, realistis aja. Apalagi sekarang udah makin banyak yang Ngeblok dan berhenti bahkan gitu. Jadi Gele nih, gue kedengeran gele sebenarnya klise, tapi do it for yourself actually gitu. Kalau bikin lu senang, lu punya tujuan di situ, ya dikerjain aja sih. Kalau ternyata booming dan banyak yang suka, ya ekses gitu, tambahan bonus lah ya. bonus menarik sih. Jadi harus tapi startnya dari sendiri. boleh banget misalnya direncanain juga, misalnya gue emang serius di blogging apa segala macam, ya boleh juga sih. Tapi tujuannya mungkin nggak segampang yang ya, kelihatannya juga itu nggak glamorous gitu banget juga. Oke, siap. Terima kasih sudah menemani. Sama-sama. kita udah boleh tip lilin. Boleh. Mati-mati. Bye bye. Belum merhatiin sama dia.